pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih? Wah, Kak Junis, Bang Poltak apa kabar? Aku sehat Kak. Wah, luar biasa. Semoga adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, berjumpa lagi bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah gak sabar kan untuk memulai ibadah hari ini? Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah sekolah minggu ini dan jangan lupa subscribe channel HKBP Rawamangun. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, Kak Koresi akan memperkenalkan kakak abang yang melayani hari ini. Mulai dari Kak Koresi Siahaan dan Kak Junis Simbolon sebagai song leader. Dan juga abang kita yang ganteng, ada Bang Poltak Huta Barat sebagai pemusik kita hari ini. Dan yang akan membawakan firman Tuhan adalah Abang Pendeta Osator Simanjunta. Horas. Nah adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah, kita mau bareng-bareng nih menyanyikan lagu I Love You Jesus. Siapa yang cinta Yesus? Kak. Wah, kita semua cinta Yesus. Kalau begitu yuk bangkit berdiri dengan penuh semangat. Kita mau bernyanyi I Love You Jesus. Pakai gerakannya ya. I love you Jesus, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep
down, down, deep down in my heart. Yuk kita mau bilang, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sungguh. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Wah, I love you Jesus. Kita semua mencintai Yesus ya Kak. Wah, kalau begitu kita sudah siap nih Kak untuk memulai ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah, namun sebelumnya yuk adik-adik kita siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Adik-adik bisa ikuti doa Kak Koresi dalam hati ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari yang cerah ini kami dapat kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami, menyertai kami dalam ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Jenis, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawamangun. Minggu ini, minggu berapa Kak Jenis? Ke-12 Setelah Trinitatis, tanggal 4 September 2022 dengan tema semua nyata di hadapan Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Dengan penuh semangat kita mau bernyanyi dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 43, Burung-burung di pohon. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Malaikat di sorga, puji Tuhan. Patutlah saya dan kamu puji Tuhan. Sekali lagi, adik-adik boleh bangkit berdiri. Dengan semangat kita nyanyikan. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di sorga, puji Tuhan. Patutlah saya dan kamu puji Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Kak Koresi, lagu Ya. ini mengajak kita untuk memuji Tuhan. Wah, Ya, karena senang Tuhan banget, Kak. sudah menyelamatkan kita dari dosa. Jadi mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali ya. Kita
adik-adik. Dengan semangat ya Kak. Ya. Kita puji Matuhata ai di palua ita jolma tamata puji gowarnai ai di palua ita jolma tamata puji gowarnai. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama, berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik dan Kak Junis Bang Poltak, Tuhan itu dapat melihat apa yang kita perbuat. Mau yang baik, mau yang jahat. Berarti kalau aku colek Kak Junis, Tuhan bisa lihat gak? Bisa dong Kak. Bisa, semua Tuhan bisa. Berarti gak boleh jahat ya Kak ya? Gak boleh, karena Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik semua kita mau bernyanyi satu pujian ini. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau bernyanyi satu pujian ini. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 5 ayat 2. Lagu ini mengajarkan kita untuk berdoa Kak. Bagaimana sikap kita berdoa. Ayo adik-adik, mari kita nyanyikan. Ajar aku setia dan menurut segera perintah Tuhan dan
Adik-adik, nas epistel untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 14. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Saya, Kak. Bang Poltak senang gak jadi anak Tuhan? Senang dong. Wah, mantap. Semua di sini pasti kita sangat senang sekali jadi anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, kira-kira akan berkata yang jujur atau bohong ya, Kak? Jujur dong, Kak, Oh, karena itu iya. menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena itu menyenangkan dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan. Seperti tema kita ya, Kak. Betul, Kak. Nah, untuk itu yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi satu pujian ini. Saya senang jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan dengan semangat. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi kita nyanyikan. Saya senang jadi anak Tuhan. Bangkit berdiri, Kak. Yuk lebih semangat. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik semuanya, kita akan berdoa pengakuan iman rasuli kita. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan Kak Anastasia Sitompul dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 4 September 2022. Berikut Warta Sepekan. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Seluruh teman-teman, kakak, abang guru, dan seksi sekolah minggu serta majelis gereja dan pendeta menyambut hangat
adik-adik yang baru bergabung di Sekolah Minggu HKBP Rawamangun dari periode 29 Agustus sampai dengan 4 September 2022. Selalu rajin beribadah sekolah minggu, mengikuti pengajaran di kelas, dan mengikuti seluruh kegiatan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk tanggal 11 September 2022, kita akan kembali beribadah melalui channel YouTube HKBP Rawamangun, namun tidak ada Zoom pengajaran kelas. Kita akan kembali bertemu dalam Zoom pengajaran kelas pada tanggal 18 September 2022. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2022. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun hari ini. Kita nyanyikan dengan semangat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu adikku, Padamu adikku, padamu adikku, selamat ulang tahun. selamat ulang tahun adik-adik. Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik mengisi presensi pada My ISM, dan adik-adik dapat juga menggunakan link di bawah ini atau dengan cara mendownload aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian masing-masing. Persiapan untuk belajar pada Minggu 11 September 2022 diambil dari Nats Kejadian 6 ayat 5 sampai 8 dengan tema Allah menginginkan pertobatan. Demikian warta sekolah minggu dan pra remaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan progres dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari makan bersama, menghindari kerumunan, dan juga makan yang bergizi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik Kak Koresi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta. Nah, jadi adik-adik mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 123 ayat 1, kita nyanyikan satu kali. Cerita yang benar.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita bisa duduk dengan tenang bersama dengan papa mama, bagi yang sudah masih kelas kecil dan yang sudah kelas sedang dan besar, bisa duduk dengan tenang tanpa didampingi papa mamanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya semuanya? Abang Pendeta harap semuanya baik-baik saja, bahkan luar biasa dalam setiap kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati setiap gerak hidupmu, baik di dalam sekolahmu, di dalam persekutuanmu, dengan keluarga, dengan teman-teman, dalam setiap hari, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan mungkin sampai tahun lepas tahun. Tapi yang pasti kasih sayang Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan bagi setiap orang-orang percaya. Amin. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Mazmur. Kita Mazmur pasal 69 ayat yang kelima. Hanya satu ayat ya. Mungkin adik-adik selama ini mendengarkan firman Tuhan berapa ayat, tapi hari ini di minggu tanggal 4 September ini firman Tuhan hanya satu ayat, tapi bukan berarti kalau satu ayat wah tiba-tiba udah usah dikerjakan. Malah yang satu ayat itu sangat-sangat penting sekali untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, buka Alkitabnya bagi yang kelas sedang dan besar, bagi anak kelas kecil, bahkan mungkin batita dan mungkin pra, balita dan sebagainya, TK mandiri bisa didampingi oleh papa mama untuk membukanya. Saya akan bacakan dari Mazmur pasal 69 ayat 5, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik, Pak Pendeta mau bertanya, kira-kira pernah enggak adik-adik, coba ingat-ingat dulu, kamu punya musuh, yang tidak suka akan kamu. Coba, ada enggak ya? Wah, pasti ada pastinya. Oh, enggak ada? Wah, mantap, bagus. Kalau enggak ada itu luar biasa, itu anak Tuhan yang top gitu. Tapi kalau ada, firman ini nanti akan berbicara tentang hal itu kepada kita. Nah, pernah enggak adik-adik kamu diejek oleh teman-temanmu di sekolah, atau di tempat permainan, atau di rumah, diejek kakak abang, atau mungkin pernah maaf nih, misalnya kamu ini gak pinter gitu, kamu ini gak mau makan, kamu ini cuma sakit-sakitan, kamu ini nakal dan sebagainya. Pernah enggak adik-adik diejek oleh orang-orang sekitarmu? Pastilah ya, pasti. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang sempurna, sehingga kita bisa terkena dampak atas ejekan orang kepada kita. Terima enggak kalau kamu diejek teman-temanmu? Apa? Udah diterima? Wah, bisa jadi kamu kan mengatakan, wah, saya kan enggak pernah ngejek orang. Tapi sebaliknya Pak Pendeta mau katakan, pernah enggak adik-adik mengejek teman-temanmu? Pernah enggak adik-adik mengejek oleh abang kakakmu? Pernahkah enggak mengejek orang-orang sekitarmu? Jangan cuma membenarkan diri sendiri loh, ya kan? Banyak orang hanya membenarkan diri sendiri seolah-olah dia yang lebih benar, lebih hebat. Tapi seperti tadi Pak Pendeta katakan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, semua punya batasan, punya kelemahan. Nah, kalau adik-adik pernah diejek oleh teman-temannya karena sesuatu hal, dan kamu juga pernah mengejek teman-temanmu, bahkan membuli teman-temanmu, bahkan mungkin melecehkan dia,
bahkan menindas teman-temanmu, kira-kira respon mereka gimana ya? Oh, ada yang marah, terus ada yang membalaskan. Wih, terus, wah, jangan sampai tonjok-tonjokan loh. Ada, wah, makanya hati-hati adik-adik. Memakai mulut kita harus dengan benar. Memakai seluruh panca indera kita harus dengan benar. Supaya adik-adik tidak terkena dampak apa yang kamu lakukan. Maka tadi jangan melakukan sesuatu yang tidak benar dalam hidupmu. Nah, ketika hampir pengalaman adik-adik itu dialami oleh Raja Daud. Raja Daud yang terkenal luar biasanya, yang sungguh-sungguh dia memerintah dan dia merasa bahwa dirinya itu tidak punya musuh adik-adik. Tapi jangan salah, mungkin kita tidak pernah merasa punya musuh, tetapi orang lain pasti memusuhi kita, mungkin karena ya prestasi kita, atau mungkin karena iri hati dengan kita, atau mungkin dengan cara kita orang tidak senang dan sebagainya. Sehingga ketika itu menimpa Raja Daud, dia benar-benar ketakutan, kekhawatiran. Adik-adik pernah takut gak? Sakit ketakutan nanti dimarahi papa mama, lalu kamu keringatnya berkucuran dari keningnya sampai ke badannya karena sakit ketakutan atau khawatir. Misalnya kalau tiba-tiba di kerumunan, kamu gak melihat papa mama, abang kakak, di mana ya, khawatir dan sebagainya. Daud juga mengalami demikian adik-adik. Sehingga ketika dia mengalami rasa sesak yang begitu menghimpit dia karena pergumulan hidupnya, karena dia ditindas, lalu dia datang kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Kalau anak Tuhan itu ketika dia ditindas, ketika dia dianiaya, ketika dia dibenci, ketika dia dibully, dia tidak pernah membalaskannya. Ya kan? Dia tidak pernah membalaskannya. Karena firman Tuhan juga mengatakan, jangan membalas yang jahat dengan kejahatan. Itu sudah biasa. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu biasa adik-adik. Membalas kebaikan dengan kejahatan itu biasa. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu juga biasa. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu luar biasa. Dan itu yang harus dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimanakah Daud datang kepada Tuhan? Dia tidak membalas, dia hanya berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan dari apa yang telah diperlakukan oleh teman-temannya. Bahkan dikatakan banyak sekali orang membenci aku. Sadar nggak adik-adik pernah dibenci oleh teman sekelasmu? Ada nggak? Karena mungkin dia dulu pernah ranking 1, tiba-tiba kamu tidak pernah ranking 1, 2, 3, tiba-tiba kamu bisa merebut rankingnya dari 1, 2 dan sebagainya, lalu cemburu. Padahal kamu bekerja keras, belajar keras untuk bisa menjadi ranking itu. Tapi banyak orang cemburu. Makanya merebut lebih mudah daripada mempertahankan adik-adik. Dan dia dikatakan banyak orang membenci atau kata Raja Daud. Bahkan orang yang membencinya lebih banyak daripada rambut di kepalanya. Wah, adik-adik bisa nggak hitung rambutnya? Bisa. Beneran. Kalau bisa coba nanti sama Pak Pendeta, sama Kak Koresi, sama Kak Junis dilapor. Rambut aku segini, lalu kita cek satu-satu. Wah, bisa sampai berbulan-bulan ya. Nggak kelar-kelar rambutnya. Sedangkan mendandani rambutnya kecil-kecil aja, kayak rambut-rambut orang-orang orang Afrika yang kecil-kecil gini, wah rumit, bisa sampai 1 harian. Itu karena rambutnya masih banyak. Nah, itu yang mau dilakukan oleh Daud. Dia datang kepada Tuhan, bahkan dia berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena di hadapan Tuhan semua nyata. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang lepas dari pandangan Tuhan. Semua terlihat. Jadi kalau adik-adik misalnya berbuat kesalahan, lalu papa mama mengatakan, kamu mencuri duit gak? Enggak. Mungkin papa mama adik-adik bisa bohongin. Tapi bagi Tuhan enggak. Kamu udah makan enggak? Udah mah.
Lah piringmu mana? Udah saya cuci. Sejak kapan kamu cuci piring? Gak mungkin dong yang biasanya disuapin papa mamanya atau disiapin mbaknya di rumah, tiba-tiba kamu bisa sendiri lalu cuci piring. Nggak bisa. Pasti. Kalau orang lain manusia siapa saja boleh kamu bohongi, tapi hati-hati adik-adik. Kita harus jujur kepada Tuhan. Jujur itu sangat diperlukan sekali, sehingga dengan rasa jujur itu Daud mengatakan dia mau mengembalikan apa yang dia rampas menurut dia kalau dia melakukan itu. Wah, ini perbuatan yang luar biasa, mengakui segala kelemahannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga kalau berdoa seperti itu, adik-adik kalau berdoa sama Tuhan harus jujur dong. Tuhan, misalnya temanku punya alat sekolah, tapi mereka nggak mau memberikan kepadaku, misalnya. Lalu adik-adik mengatakan, nanti kalau aku punya peralatan sekolah, kalau ada orang yang mau aku bantu, saya mau memberikannya. Artinya adik-adik mau menjadi lebih baik lagi. Sama seperti Daud tadi. Kalau ada Tuhan, orang-orang yang membenci aku, kalau ada kurampas dari mereka, saya akan mengembalikannya. Wah, itu doa yang luar biasa, doa yang jujur. Adik-adik juga harus jujur berdoanya. Tuhan, aku mau baik, aku mau sayang kakak, mau sayang abang, mau sayang mama, mau sayang papa, mau sayang opung, nambur, dan tulang. Tapi tiba-tiba kalau jumpa abang kakaknya berantem terus, bagaikan kucing dan anjing misalnya. Atau kalau papa mama nggak memberikan yang di hatinya, dia ngambek, marah-marah, nangis-nangis. Lalu apa? Kunci kamar dan sebagainya. Nah, sekarang adik-adik harus mau ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, dan mau mengakui kesalahan-kesalahan kepada Tuhan, dari apa yang adik-adik katakan melalui mulutmu, kamu harus lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Setuju? Ingat loh, janji itu hutang, apalagi janji sama Tuhan. Kalau janji sama manusia, kita bisa ingkari adik-adik. Tapi kalau janji sama Tuhan, apa? Harus ditepati. Makanya kalau adik-adik merasa bersalah juga, kau melakukan kesalahan kepada orang lain, kepada teman-temanmu, minta maaflah kepada mereka. Belajar untuk berbesar hati. Ya, kalau memang itu kelemahanmu, kalau memang itu benar-benar kamu yang salah, kenapa kamu harus gengsi? Kalau kita gengsi nggak memungkinkan kita untuk bisa lebih baik. Itu namanya kesombongan. Tapi kalau kamu datang kepada Tuhan dan berdoa, lakukan itu dalam hidupmu, dan kamu belajar dan terus belajar memperbaiki dirimu lebih baik, baru itu anak Tuhan. Setuju? Nah, hari ini kita benar-benar diarahkan bahwa setiap kesalahan dan kelakuan kita selama di dunia ada yang melihat, ada yang menerawang. Kalau CCTV mungkin hanya satu bagian, tapi kalau Tuhan bagaikan sebuah mercusuar yang bisa melihat jauh, bahkan apa? Melihat di relung hati kita yang paling dalam. Tuhan melihatnya. Makanya tadi lagu kita, Tuhan melihatnya. Jangan bohong, jangan berdusta, jangan menipu diri sendiri. Bagi orang yang jujur, bagi orang yang benar-benar mau datang kepada Tuhan, jadilah anak yang benar-benar belajar dan terus belajar dari kesalahanmu menjadi sesuatu kebaikan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terus belajar dari setiap kesalahan kami. Ketika kami boleh mengakui kesalahan kami jujur dalam doa-doa kami juga harus menerapkan itu dalam kehidupan kami. Jangan kami memohon, meminta melalui mulut kami, tetapi apa yang kami minta kepada Tuhan tidak kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus datang memperbaiki diri kami, bahkan secara jujur mengakui setiap kesalahan kami. Ajarkan itu kepada anak-anak kami sekolah minggu gerejamu HKBP Rawamangun, agar mereka boleh bertumbuh, bukan hanya bertumbuh, berbuah, dan buahnya begitu manis. Biarlah mereka boleh mendapat pendampingan yang terus menerus
dari orang tuanya melalui pengajaran Alkitab di rumah mereka masing-masing. Bahkan ketika mereka boleh beribadah bersama dengan abang kakak guru sekolah minggu, mereka diarahkan lebih baik lagi. Dan mereka menjadi anak-anak kesukaan Tuhan, bahkan kesukaan orang tua, sahabat, dan siapapun yang berteman dengan mereka. Jadikan anak kami ini menjadi garam dan terang-Mu. Biarlah Tuhan, guru-guru sekolah minggu gerejamu HKBP Rawamangun terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Dan biarkanlah kami berdoa terus buat dunia ini, negara kami, tempat tinggal kami. Biarlah Tuhan menyembuhkan negara ini, dunia ini dari COVID-19. Sehingga ketika kami akan merencanakan ibadah tatap muka untuk bulan yang akan datang, kami sudah bisa bersekutu dengan teman-teman kami, dengan guru sekolah minggu, dengan parhalado, dengan pendeta, dan dengan para orang tua kami. Kami mohon Tuhan terus memberikan yang terbaik buat kehidupan para anak-anak kami. Tuhanlah perlindungan mereka, dan Tuhanlah tempat pengaduan mereka dikala mereka berdoa, memohon, meminta atas setiap pergumulan hidup mereka dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Jadi harus tetap ingat-ingat tuh apa yang tadi sudah disampaikan. Dan pastinya harus kita terapkan atau kita jalani di kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tertulis dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan. Ada 3 cara mudah untuk memberikan persembahan. Yang pertama, dengan cara setor ke bendahara gereja, atau kalian bisa scan QR code yang ada di sebelah sini. Dan cara yang ketiga, adik-adik bisa transfer ke rekening gereja berikut ini. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari dengan penuh sukacita kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1-2, Goklasni Roha Doau. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Goklasni Roha Doau dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklasni Roha Doau dingolukon, tong di rohakon, mauliate Goklasni Roha, maringan holong mi Tuhan dia, mauliate Goklasni Roha, maringan nolong mi Tuhan dia. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Lebih bersemangat ya, kita mau bernyanyi. Marda medala sonang dorohakon, dingolukon, dingolukon. Marda medala sonang dorohakon, tong di rohakon, mauliate Goklasni Roha, maringan holong mi Tuhan dia, mauliate Goklasni
Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik semuanya, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Pak Pendeta berterima kasih bagi kita semuanya yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Ingat adik-adik semuanya, COVID masih tetap melanda negara kita. Jangan lupa tetap pakai maskernya, di tengah kerumunan jaga jarak dan tetap memakai hand sanitizer. Dan ingat, selalu makan makanan yang bergizi, yang baik, dan cuci tangan dengan sempurna, mandi dengan baik supaya kita terhindar dari COVID-19. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Goklas niroha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas niroha doa dingolukon, tokong dirohakon, mau liate goklas niroha, maringan holong mi Tuhan dia, mau liate goklas niroha.